Tara, kita lagi akan ngintip-intip film mantap aja nih guys. Kali ini film yang akan kita ngintip berjudul My Little Baby Jaya. Film ini menceritakan seorang siswi SMA cantik yang menjadi korban bully di sekolah. Bukan itu aja, hingga dia diperkaos dan tiap hari dia juga digiris secara bergantian. Loh, kok iso yo? Oke lah, daripada kalian bertanya-tanya alasannya kenapa, mending langsung saja kita ngintip-intip filmnya dulu guys. Let's go. Awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang loncat dari gedung, atau bisa kita bilang bundir. Di sisi lain, ayahnya si wanita baru pulang dari belanjaannya. Setelah mengetahui kematian anaknya, ayahnya jadi sangat terpukul karena anak semata wayangnya harus mati dengan cara yang mengenaskan. Dan film My Little Baby Jaya pun baru dimulai. Scene lalu memperlihatkan seorang ayah yang bernama Lee Won. Dia memiliki kekurangan fisik. Saat itu, Lee Won kelihatan begitu sangat-sangat gembira karena anak semata wayangnya keterima di salah satu sekolah ternama di kota Seoul berkat beasiswa yang anaknya dapatkan. Dengan senang hati dan bangganya, dia berlari menuju ke gereja di desa itu. Dia lalu memberitahukan ke anaknya yang sedang latihan paduan suara di gereja tersebut. Dan anaknya ini bernama Jaya. Lalu scene memperlihatkan ketika Jaya masih kecil. Ayahnya yang mempunyai kekurangan ini tetap mau menafkahi Jaya dengan cara berdagang. Saat itu Jaya juga hendak dipisahkan oleh pemerintah setempat. Tapi Jaya menolak dan hanya ingin tinggal bersama ayahnya. Walaupun Jaya cuma hidup berdua bersama ayahnya dan hidup seadanya, tapi mereka begitu bahagia. Dan Jaya adalah gadis yang pintar dan berbakat. Dia juga sangat menyayangi ayahnya. Singkat cerita, sebelum pergi, ayahnya berpamitan. Setelah itu, mereka pun berangkat ke kota Seoul untuk menjalani hidupnya yang baru. Sesampai di sana, mereka menempati sebuah rumah kecil dan cukuplah untuk ditempati 2 orang. Saat hari pertama masuk sekolah, terlihat Jaya lagi duduk sendirian. Tak lama kemudian, 3 cewek pun datang, lalu mengusir Jaya untuk disuruh pindah ke tempat duduk. 3 cewek itu diketuai oleh Jisun, yang dimana merupakan seorang anak pemilik sekolah tersebut. Lalu Jaya pun pindah duduk dengan seorang wanita yang bernama Min. Dan itu membuat hubungan mereka hari demi hari menjadi sangat dekat. Di sisi lain, terlihat ayah Jaya lagi sibuk mencari tempat untuk lapak dagangan miliknya. Dia lalu meminta izin kepada seorang bapak-bapak penjual gorengan. Dikarenakan dagangan mereka itu beda, penjual gorengan tersebut mempersilakan dia untuk melapak. Kembali ke sekolah, di sana lagi mengadakan acara untuk melakukan perekrutan anggota paduan suara. Dan satu persatu siswi di sana pun disuruh maju untuk melakukan tes vokal. Ketika tiba giliran Jaya dites, seisi kelas dibuat tercengang oleh suara merdunya Jaya yang bagaikan alunan musik indah. Siswa yang bernama Jung pun mulai tertarik kepada Jaya, dan itu membuat Jisun menjadi iri kepada Jaya. Dikarenakan si Jung ini merupakan gebetannya Jisun. Singkat cerita, ekskul paduan suara pun mengadakan camp ke suatu tempat. Malam harinya mereka berkumpul dan bercerita tentang keluarganya satu sama lain. Di sini Jaya berbohong kalau ayahnya seorang pengusaha pakaian yang sangat besar, hingga membuat si Jung makin jatuh hati kepadanya. Pagi harinya, ketika Jaya asik jalan-jalan dan sambil melatih vokalnya, Jung kemudian datang menghampirinya. Dia tiba-tiba bilang bahwa dia menyukai Jaya. Jaya yang masih polos terlihat kaget dan cuma bisa pronga-prongo, kayak syok gitu. Jung lalu mencium dan membawa Jaya ke dalam semak-semak belukar. Di sana Jung membuka segelnya si Jaya. Saat asik ewis-ewis, salah satu teman Jisun datang dan kaget melihat mereka lagi kencukan. Lalu dengan gercepnya dia memvideokan kegiatan tersebut. Dia pun memperlihatkan video itu kepada Jisun. Jisun pun jadinya cemburu dan memutuskan akan membalas dendam kepada Jaya. Jisun dan temannya lalu melabrak Min dan meminta agar Min memberitahukan keadaan keluarga Jaya yang sebenarnya.
Dan disinilah Jisun dan temannya mengetahui kalau Jaya adalah orang yang miskin. Setelah mengetahui itu, dia pun memberitahu Jung dan membuat dia marah-marah dan membuli Jaya di rumahnya. Di sini dia menampar dan membentak-bentak Jaya. Bahkan dia merasa jijik setelah mengetahui keadaan Jaya yang sekarang. Dia bahkan menyurutkan api rokok ke dada Jaya hingga kulitnya terkelupas. Jaya akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah ulahnya Jisun. Dia lalu menyempari Jisun dan bilang kalau dia hanya ingin bersekolah dengan tenang. Tapi di sini Jisun malah membacotin si Jaya atas kekurangan visi ayahnya. Mendengar itu, Jaya jadinya kesal dan marah. Dia pun menghajar Jisun hingga Jisun masuk ke rumah sakit. Atas kejadian itu, pihak sekolah pun melakukan rapat. Jaya dan beberapa murid lainnya dipanggil oleh para guru. Tapi di balik semua itu, ibunya Jisun sudah meminta sahabatnya Jaya yaitu Min sebagai sanksi. Sebelumnya Min sudah diminta untuk berbohong saat rapat nanti. Ketika rapat dimulai, Min mengatakan bahwa Jaya sering membuli murid-murid di sekolah situ. Jaya yang tahu kalau dibalik semua itu, Min yang sedang diancam, Jaya pun tidak mempermasalahkannya. Sementara ayahnya memohon-mohon kepada pihak sekolah agar Jaya bisa dimaafkan. Tapi pada saat itu juga, pihak sekolah pun mengeluarkan Jaya dari sekolah itu. Singkat cerita, setelah Jaya tidak bersekolah lagi, dia pun memilih bekerja di sebuah minimarket. Jaya juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan si manajer. Karena kedekatan inilah, Jaya jadinya curhat masalahnya ke manajer ini. Akhirnya si manajer membantu Jaya untuk membuat pengaduan kasusnya kepada pemerintah setempat. Dan berita soal pembulian ini pun akhirnya menyebar ke masyarakat. Hingga membuat nama sekolah jadi jelek, terutama untuk Jisun dan Jung, hingga membuat mereka berdua akan gagal bersekolah di luar negeri. Singkat cerita, saat malam hari ulang tahunnya Jaya, Jung, Jisun, bahkan sahabat baiknya Jaya yaitu Min dan lainnya datang ke rumah Jaya rame-rame. Tapi bukannya ngerayain ulang tahun Jaya, mereka malah meringkus Jaya dan memperkaos Jaya bergirir. Min juga dipaksa untuk melihat Jaya yang sedang diewis. Mereka juga merekam Jaya yang sedang digengbeng itu. Jaya juga diancam, jika dia tidak menarik aduan tersebut, maka video perkawasan tersebut bakalan dia kirim ke ayahnya. Karena Jaya tidak mau membuat ayahnya kecewa dan dia juga tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya dia mencabut aduan tersebut. Tapi bukannya hidup jadi tenang, keadaan Jaya malah menjadi semakin parah. Tiap hari selalu saja ada siswa yang pergi menggenjot si Jaya. Di sini Jaya cuma bisa pasrah karena dia takut akan ancaman itu. Jaya benar-benar diperlakukan layaknya mainan oleh mereka. Mereka bebas diperlakukan apa saja kepada Jaya. Dan parahnya, Jaya bahkan dipaksa untuk menjual apem miliknya oleh Jisun. Dan dia hanya dibayar 1% dari hasil jualannya. Sumpah, ini nontonnya sambil nahan emosi. Suatu pagi saat Jaya sedang menghabiskan waktu bersama ayah, Jaya pun bertanya kepada ayah, "Bagaimana kalau kita pulang ke desa aja gitu?" Ayahnya lalu tersenyum dan dia menjawab bahwa dia sudah betah tinggal di kota. Bahkan dagangannya juga sedang rame-ramenya pembeli. Jaya yang saat itu melihat kebahagiaan ayahnya pun jadinya cuma bisa tersenyum. Jaya yang tidak bisa apa-apa lagi, sekarang hanya bisa mencurahkan isi hatinya ke buku harian. Kemudian dia ngudut untuk menenangkan dirinya. Lalu dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya seperti di awal film tadi. Hingga akhirnya ayah Jaya menemukan buku harian yang Jaya tulis selama ini. Dia pun jadi mengetahui apa yang terjadi selama ini. Sang ayah lalu melaporkan ke pihak berwajib. Tapi di sini pihak berwajib tidak bisa membantunya. Kan aneh ya. Sang ayah jadinya putus asa dan hanya bisa menangis. Tiba-tiba, satu-satunya sahabat yang dimiliki Jaya menghampirinya. Dia memberitahukan lebih detail apa yang selama ini dialami Jaya. Min lalu mengajak Jisun dan temannya ke tempat sepi. Dia menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada keluarga Jaya. Tapi mereka tidak peduli dan malah tambah songong. Tiba-tiba dari belakang ayahnya Jaya datang dan menyirami air keras kepada Jisun dan temannya.
Muka mereka pun jadinya hancur gara-gara air itu. Syukurin. Ayahnya Jaya juga berhasil meringkus siswa-siswa bejat yang sudah memperkaos putrinya. Mereka ketakutan dan meminta maaf, tapi si ayah tidak peduli. Dia menyiksa mereka satu persatu menggunakan manekin. Dan Jung sendiri dibawa si ayah ke tengah danau. Di sana Jung disuruh si ayah untuk menelan kail pancing yang ada. Lalu Jung didorong ke dalam danau agar tenggelam seperti ikan. Setelah misi balas dendamnya selesai, sang ayah lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Karena anak semata wayangnya yang juga merupakan kebahagiaan satu-satunya sudah tiada. Dan film pun tamat. Oke, itulah film yang kita ngintip-intip kali ini. Ya, walau awalnya film ini mengulas emosi dan bikin kesal yang nonton gitu ya. Tapi buat endingnya terbalaskan. Bagi saya itu sudah lumayan memuaskan sih. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Agar kalian tidak akan ketinggalan pada saat kita akan ngintip-intip film mantap Asia lainnya. Sampai jumpa dan bye.